Belum bisa. Pergi ke Depok, makan malam, enak ditambah lalap katu. Izinkan kami menghaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia merupakan negara agraris dengan kondisi iklim dan tanah mendukung sektor pertanian. Salah satu komoditas utamanya adalah tanaman karet yang umumnya hanya dimanfaatkan getah atau lateksnya sebagai bahan baku industri. Akan tetapi, terdapat potensi lain dari tanaman karet yang belum termanfaatkan secara maksimal, yakni biji karet. Padahal, biji karet mengandung gizi yang cukup tinggi. Dua di antaranya adalah protein yang berkisar sebesar 17,41%, karbohidrat 6,99%, abu 3,8 sampai 3,50%, lemak 49,50 sampai 68,53%. Salah satu daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman karet secara luas adalah Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 melaporkan luas lahan tanaman karet di Provinsi Bengkulu sebesar 90.863 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 109.035,6 ton per tahun. Akan tetapi, terdapat kendala dalam pemanfaatan biji karet sebagai olahan pangan. Hal ini dikarenakan pada biji karet mengandung asam sianida yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Indrawati dan Ratnawati pada tahun 2017 menginformasikan bahwasanya kandungan HCN yang terdapat pada biji karet sebesar 186 sampai 466,62 ppm, yang dimana kandungan ini sangat bermasalah bagi ketika manusia mengkonsumsinya. Dan sedangkan WHO pada tahun 2003 menginformasikan bahwasanya batas aman konsumsi HCN yaitu harus kurang dari 50 ppm. Dan salah satu metode yang dapat menurunkan kadar HCN pada biji karet adalah metode fermentasi. Oleh karena itu, saya Farul Razi Maulana, Saya Devi Haryanto, dan saya Leti Valentina dengan bangga mempresentasikan esai kami yang berjudul Upaya Ketahanan Pangan Nasional melalui detoksifikasi HCN dan diversifikasi biji karet, studi kasus Desa Jayakata, Bengkulu Tengah. Adapun tujuan kami yang pertama yaitu menurunkan kadar HCN biji karet hingga di bawah 50 ppm. Yang kedua, mengolah keripik tempe biji karet sebagai makanan alternatif, dan yang ketiga sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Adapun tahapan penelitian dari esai ini meliputi dari analisis HCN yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu menggunakan metode Sudarmaji 2007. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan tempe biji karet, di mana kami merujuk pada jurnal Bapen dari kawan-kawan pada 2018. Dan selanjutnya dari hasil olahan biji karet itu kami inovasikan menjadi sebuah produk yaitu keripik biji karet. Dan dari produk biji karet kami melakukan uji organoleptik untuk melihat tingkat kesukaan ataupun tingkat penerimaan panelis dari segi rasa, aroma, serta tekstur produk tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengaplikasian teknologi. Jadi karena HCN sudah aman dikonsumsi serta kita melakukan diversifikasi, esai ini kita tujukan pada Desa Jayakata, Bengkulu Tengah. Adapun hasil pencapaian dari penelitian kami, yaitu yang pertama adalah hasil HCN yang kami dapat dari fermentasi bakteri asam laktat menggunakan starter Imo CR dengan konsentrasi 0,2% selama fermentasi 72 jam. Didapatkan bahwasanya HCN turun menjadi 38,40 ppm. Sedangkan kita tahu HCN awal biji karet segar sebesar 432 ppm serta HCN biji karet kering tanpa perlakuan sebesar 376 ppm. Di mana hasil ini didapatkan bahwasanya biji karet sudah aman untuk dikonsumsi. Nggak semangat banget mau maju. Yang terakhir tuh pakai ini juga. Adapun hasil pencapaian selanjutnya yaitu uji organoleptik pada produk kami yaitu keripik tempe
Cikarang, di mana berdasarkan 15 panelis yang kami gunakan, Dia sendiri. dari data aroma rasa tekstur didapatkan bahwasanya panelis dapat menerima produk. Wahyu. Nomor berapa? Kami juga melakukan 14. Nanti kita briefing ya. Abis aku nyelesain LPG ku. Yang mana mata pencarian masyarakat di desa tersebut umumnya merupakan Di petani karet. akhir. Tetapi Kamu mereka terakhirnya belum ada sama presentasi. sekali Wih, banyak memanfaatkan biji karet Pusing menjadi aku jadi. produk apapun. Iya, jangan- Oleh karena jangan itu, banyak. melihat potensi yang ada, kemudian sumber daya yang tersedia, maka bentar ya. kami melakukan sosialisasi dan juga pelatihan dengan bekerja sama dengan UKM keilmuan yang ada di Universitas Bengkulu, membentuklah terbentuk Pusing, banyak sebuah kali, kelompok rumah ibu rumah Masih saya tangga lagi LPG. yang mengusahakan dan Enggak, memproduksi dulu. tempe Ya biji udah, karet. selesai observasi Yang dulu. mana dengan adanya produksi tempe biji karet ini dapat mengangkat pangan lokal dengan berkearifan lokal serta dapat menjelaskan lebih mendukung detail. juga program keuangan lokal yang kemudian tidak hanya batas mengolah menjadi tempe saja, akan tetapi juga dilakukan pengolahan lanjutan yakni menjadi keripik tempe biji karet. Hasilnya. Dalam Dapat hasilnya pustaka tuh produk ini sudah berhasil diedarkan dan juga dijual di pasaran dengan kisaran harga itu 30 gram yang dapat mencapai sekitar 3.000 bikin aja dan dari tentang masyarakat kayak maupun gelora bersemangatnya anak muda quotesnya. cita rasa dari tempe ini memiliki cita rasa yang khas dan juga diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, Kalau enggak yang memasuki ini ranah aja. kesimpulan, Soekarno terdapat pernah kesimpulan dalam terakhir esai Soekarno kali pernah ini. Yang berkata, pertama adalah berikan aku 10 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 100 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kubincangkan dengan Insinyur Soekarno. Berakhir ini baik dari segi rasa, aroma maupun cita dan teksturnya. Dan terakhir adalah desa Jayakarta merupakan desa yang sangat potensial untuk menerapkan teknologi ini dan harapannya dapat menjadi pionir dan pengembangan menjadi pionir bagi masyarakat desa-desa lain yang memiliki potensi yang sama. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pernah mengatakan, soal ketahanan pangan masyarakat Indonesia adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Oleh karena itu, kami meyakini dan mempercayai bahwa penerapan teknologi biji karet merupakan solusi inovatif dan dapat berkelanjutan. Demikian, salam diversifikasi. Salam kontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's good, bro. Sesi tanya jawab langsung aja Kak kepada Kak Fasa. Terima kasih kepada kelompok yang kedua. Untuk dari segi tata tulis ya, di sini masih banyak tidak sama gitu antara penulisan. Misalkan Yusuf 2010 ada yang belakangnya putih, ada yang masih tidak ada kayak gitu. Jadi nggak sama. Terus di sini juga di pendahuluannya latar belakang data ini masih saya masih kurang ya, karena di sini kan membicarakan tentang ketahanan pangan nasional. Alangkah baiknya gitu di situ dimasukkan beberapa data terkait ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Bengkulu ya. Terus untuk membuat satu paragraf sebaiknya jangan terdiri dari 2 kalimat gitu, sebaiknya lebih dari 3 atau dalam satu paragraf. Mohon itu dicermati. Untuk isinya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana terkait ketersediaan dari biji karet tersebut di Bengkulu ini. Apakah ketika nantinya dibuat produk ketersediaannya juga bagus gitu. Kan ini terkait dengan nantinya akan dilakukan sama masyarakat. Silakan mungkin jawab dulu. Terkait dengan ketersediaan bahan baku di Provinsi Bengkulu, kita bersama dengan BPS itu diperkirakan bahwasanya produksi biji karet di Provinsi Bengkulu sekitar 109 ton per tahun. Namun spesifikasi dari Bengkulu Tengahnya sendiri masih kekurangan data. Namun berdasarkan studi lapangan yang kita lakukan, ketersediaannya masih sangat beragam. Bahkan masyarakat ketika kami mencari di lapangan, mereka berbondong-bondong meminta
Bahkan di desa Jayakarta itu ada sekitar 5 RT, ada gimana? Seperti saya tadi itu bahwasanya RT lain itu masa cemburu kok cuma desa ini saja. Terus pertanyaan kedua, di sini kalau di saya dilihat bahwa HCN itu bahaya bagi kesehatan, tapi belum dijelaskan bahayanya seperti apa. Ya, maksudnya kalau konsep HCN itu apa sih dampaknya? Itu bisa dijelaskan. Berdasarkan yang kami ketahui bahwasanya asam sianida ini jika dikonsumsi oleh tubuh terutama lebih dari 50% itu akan sangat berbahaya. Terutama menyerang kalau kita mengingat kasus kopi sianida yang itu, dia dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi melebihi ambang batas. Oleh karena itu, adanya ide kami di sini untuk menurunkan kadar HCN sehingga dapat layak dan aman dikonsumsi. Karena dengan teknologi yang kami terapkan yaitu metode fermentasi, itu terbukti dapat menurunkan HCN menjadi 38,40 ppm yang sebelumnya itu bahkan lebih dari 400 ppm. Sedikit menambahkan. Nah, ini terkait dengan itu gejala ketika gejala paling fatal. Ada pun gejala-gejala sampingan atau dari konsumsi yang pertama adalah rasa pusing. Itu gejala yang langsung ditimbulkan sesak napas. Bahkan itu tadi penguarannya bisa menyebabkan kematian langsung. Yang memang di kadar yang untuk tadi kan pas di presentasi data yang ada dari analisis proximat ya, proximat dari biji karet itu lemaknya itu mencapai 66%. Kalau dari lemak saya biasanya gizi gitu. Ketika kadar lemak itu tinggi, itu kan ada dampaknya. Kira-kira ada data lebih lanjut tidak terkait apa sih jenis asam lemak yang terkait di dalamnya? Karena itu membicarakan tentang kandungan gizi dan manfaatnya. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau ditanya terkait kandungan lemak dari biji karet secara spesifik, itu kami mohon maaf belum bisa menjawab itu hasil, tapi akan kami telusuri terkait kandungan lemak yang spesifik dari biji karet itu sendiri. Itu juga menjadi poin kekurangan dari kami. Terima kasih sebagai masukan. Tambahkan lagi, jadi terkait dengan kandungan lemak ini juga menjadi fokus perhatian kami untuk saran ke depan. Kita untuk mencoba bagaimana membuat sebuah inovasi biji karet itu dengan melakukan pengurangan lemak dengan melakukan press serta dengan cara tadi. Kemudian kalau di Indonesia kan ada berbagai jenis tempe yang mulai dari kedelai, mungkin jenis koro-koroan yang lain. Kira-kira kelebihan tempe dari biji karet ini dibandingkan tempe yang lain itu apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan yang kami ketahui bahwasanya kalau kita lihat dari segi potensi yang ada untuk tempe Indonesia, umumnya bahan baku produksi itu masih impor dari Amerika Serikat. Oleh karena itu jelas ketika kita menggunakan tempe biji karet yang nyata-nyatanya jelas ini diproduksi banyak di Indonesia, maka ketersediaannya akan lebih memasyarakat seperti itu. Lebih dari itu, kalau kita bandingkan dengan koro-koroan yang lain, potensi yang koro-koroan tersebut sudah, kalau kami belajar pangan alternatif itu potensinya sudah semakin sulit ditemukan seperti itu, sehingga akan mengalami kendala di bagian bahan baku produksinya. Ada yang mau nambahkan? Ya, mungkin sedikit masukan saja ya. Di sini nanti ketika membuat kisah lagi itu mohon dijabarkan ketika ada singkatan-singkatan seperti bal ini kan ada. Nah, juga dijelaskan jenis balnya itu apa, kan bal banyak kan. Nah itu, terus kemudian dari data pendapatan juga itu kayak kadar protein lemak itu juga ada satuannya apakah persen, gram, miligram, itu kan jadi bisa itu berapa. Terus yang terakhir ini untuk tingkat kesukaan ya. Kalau biasanya pandas yang digunakan itu minimal 30. Karena kalau 15 ini masih terlalu sedikit dan ini juga belum dijelaskan pantasnya itu terlatih atau apa. Jadi mungkin lebih ke metode lebih detail lagi. Itu aja sih, terima kasih. Ini kerjaan di sana.
ya Bimasnya dosen? Kalau untuk target SOE Pak, jadi ini kita bagian utama itu ada dua. Yang pertama adalah penelitian secara kelompok kami juga ilmuwan tingkat fakultas. Ini memang sedikit ada proyek-proyek di situ. Yang kedua adalah kerjasama UKM ilmuwan. Kita ada program yang namanya Bina Desa. Dikatakan turun langsung ya? Iya. Desainnya sedikit. Baiknya kalau kalian sudah paparkan dari tentang memiliki luas karet tanam karet 90 karet dan produksi karetnya itu 190 ton per tahun. Nah ini bagusnya ditambahkan data efektivitas produksi karetnya. Pertama, apakah dia bisa menghasilkan karet dengan efektif dibandingkan dengan provinsi lain? Menurut kalian 90.000 hektar menghasilkan 109.000 ton itu nah ini ada kaitannya bukan? Oke, terus ini nggak akan selesai sini kan? Akan terus. Nah ini yang tadi pengujian ke apa dari terima masyarakat. Ya betul ini masih kurang karena kalian hanya melakukan uji terhadap produk ini ya dan karet dan 4 aspek rasa, aroma, tekstur dan warna. Nah kenapa nggak uji? Contoh kalau dibandingkan dengan tempe biasa yang mana lebih suka mereka? Terus harganya masuk. Nanti akan bicara dengan harga pasaran juga. Kalau memang ini diproduksi oleh masyarakat, itu supply-nya bagaimana? Supply karetnya. Apakah supply-nya dari mereka? Masyarakat punya lahan karet langsung sendiri atau bagaimana? Nah, terus jadi penutupannya terkait kesimpulan apakah masyarakat menerima kayaknya masih belum sampai ke kesimpulan. Nah, yang lebih ini lagi adalah aspek keekonomiannya. Oke. Nah, yang pertama apakah memang ini lebih menyejahterakan secara agregat bagi masyarakat? Kalian gimana? Lebih menyejahterakan nggak? Ada nggak datanya? Berdasarkan data yang langsung dapatkan, belum dapat secara spesifik bahasanya teknologi ini dapat menyejahterakan dari segi ekonomi. Namun fokus pada ini bagaimana masyarakat ini mampu mengelola potensi terlebih dahulu. Kemudian untuk kajian-kajian ekonomi dan lain sebagainya atau bisa dijalankan. Nah, ini menarik. Jadi kalian kan ini idenya sudah ada kan, jurnalnya sudah ada beberapa kan. Kalian tinggal aplikasi metodenya, tinggal apa yang memberikan sosialisasi juga ke masyarakat. Harus dipush lebih jauh. Karena kalau hanya itu, ini similarity tinggi, ya. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena satu ini tadi saya lihat, saya bukan ahli karet. Ini industri karet dunia dan lokal itu kurang supaya karet. Kalau kalian jadi makanan bagi karet, kira-kira bagaimana industri karet? Terus ketahanan industri kita ini. Industri karet di seluruh dunia itu kekurangan, kan? Bahkan di Indonesia industri karet ada sekian belas industri jadinya, terutama industri barang, bukan konsumsi ya, karena tadi pada unsur cyanidanya. Nah, itu orang impor, jadi karet kita diekspor, terus kita impor karet yang industri, yang bisa langsung pakai ke industri. Nah, kalian nanti akan membandingkan secara agregat itu. Apakah memang masuk ekonominya? Paham gak sih? Jangan sampai kalian membuat sesuatu yang memang tidak efektif secara ekonomi. Ya mungkin saja dari saya terkait.
Ya, boleh. bahwasanya untuk karet di Indonesia sebenarnya lahannya itu sudah ada. Kemudian apabila kita mempertimbangkan bagaimana keberlanjutannya, kalau misalnya penyediaan untuk dari bahan tanam atau dari karet itu sendiri bukan dari maksudnya bukan dari utamanya dari biji tapi lebih daripada interest. Sehingga kalau melihat dari potensi itu, insya Allah nggak akan menutup ketika kita memanfaatkan bijinya itu tidak akan menutup stok untuk produksi bibir karena memang terus berlangsung produksi bibir itu. Nah, masuk. Tadi kalau getahnya kan, kalian masuk di biji. Nah, terus masuk. Itu ide yang sangat bagus untuk organisme. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Juri yang telah memberikan masukan, kritikan kepada kami sehingga nanti akan kami lakukan perbaikan-perbaikan terkait penulisan kami dan semoga menjadi ide untuk menyumbang gagasan dari PDKR sebagai alternatif ketahanan pangan lokal. Kami dari tim Universitas Bengkulu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 2 ini sangat menarik dengan isinya pertanian pada saat Menteri Pertanian. Teman-teman